Selamat pagi, orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, dan itu kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Presiden Chapter di tempat ini, Bapak Heri, dan juga Pak Budiman yang sudah kasih tahu saya, dan juga seluruh Tomang Chapter yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Salam hangat dari teman-teman kami di Bandung, khususnya di Kopomas Chapter dan dari Jabar 2. Saya dari Bandung, dari Full Gospel di Bandung. Pangesto. Iya. Saya berjemaat di GBI Battle, Bandung, tepatnya di Bengkarwangi, di bawah penggembalaan Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Saya sehari-hari melayani di perusahaan saya sendiri di bawah PT Tridaya Makmur Cipta, spesialis dari fashion wall, yaitu artisan wallpaper. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin memberikan cerita hidup saya. Kalau kita lihat tema daripada hari ini itu kan sungguh menarik ya. Jadi saya memberikan tema saya hari ini adalah indahnya perjumpaan dengan Tuhan yang tiada taranya, untuk melengkapi tema dari Pak Wilson pribadi. Bapak Ibu semua, pernahkah Bapak Ibu semua mengalami satu momentum kecil yang mengubah seluruh hidup kita? Saya mau cerita sebuah perjumpaan saya dengan Tuhan. Bukan di gereja ya, bukan juga di KKR, dan juga bukan di persekutuan doa, tapi dari sebuah buku kecil. Cerita ini kira-kira saya masih berumur sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Ya. Pada suatu hari saya berkunjung di rumah kakek saya dan saya menemukan sebuah tumpukan buku kecil. Tumpukan itu berisi sebuah kursus Alkitab milik daripada adik mama saya. Jadi kursus Alkitab tertulis. Kursus itu sederhana sebenarnya kalau saya lihat. Ada pelajarannya, ada pertanyaan, dan kalau kita selesai, kita akan dapat sertifikat. Mungkin bapak-bapak ibu pernah mengalami itu, ada kursusnya. Jadi jujur ya, bapak-bapak ibu semua, saya itu motivasinya pada saat itu ingin dapat sertifikatnya. Jadi nggak ngerti, karena saya pada saat itu aja pengen dapat sertifikatnya. Jadi saya ikutin aja, saya minta ke nenek saya waktu itu. Tapi lewat buku kecil itu Tuhan pertemukan saya dengan firman-Nya. Saya ini terlahir dari bukan Kristen. Papa mama saya itu tradisinya Konghucu. Jadi saya tidak mengenal firman Tuhan pada dasarnya. Cuma saya bersekolahnya di sekolah Kristen. Pada suatu hari saya membaca sebuah pelajaran itu, yang sederhana itu, dan saya tidak tahu itu adalah firman Tuhan. Tapi waktu saya baca itu, kok hati saya itu berbeda. Saya bilang, ini apa? Dan pada saat itu saya nggak sadar, pertama dari bibir mulut saya berkata, Tuhan. Padahal di rumah saya itu ada banyaklah tradisi Konghucu dari papa saya. Sejak saat itu saya mulai berdoa sebelum tidur, dan doa saya polos, sederhana. Setiap kali saya berdoa saya merasakan ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan. Itu SD, kemudian saya masuk SMP. Saya berubah jadi anak yang super bandel. Saya punya geng di sekolah, bertiga, suka berantem lagi. Papa saya sering dipanggil ke sekolah karena saya suka berantem. Di geng itu, di sekolah itu saya bertiga, jadi paling jago aja kalau berantem. Jadi kakak kelas aja takut sama kita, suka berantem. Tapi yang bikin kita bukan hanya bisa berantem, tapi kita jago juga di olahraga, pingpong, kemudian bola kasti, semuanya kita kuasai semua. Kita jadi yang terbaik, dan kita bahkan kalau lawan guru-guru kita bisa imbang. Kalau main pingpong kita yang terbaik. Itu yang membalancing kita. Jadi satu sisi saya dan teman-teman itu gengnya suka berantem, tapi olahraganya bagus gitu. Tapi ketika itu SMP ya, setelah SMA hati saya mulai berubah. Saya tidak lagi suka berantem. Kemudian saya benar-benar berubah dan Tuhan mulai tarik saya kembali. Kemudian saya kuliah di jurusan IT. Saya pada saat itu momen yang bersejarah bagi keluarga saya. Disitulah mama saya dibaptis, kemudian papa saya dibaptis, dan saya juga dibaptis pada momen saya udah kuliah. Dan itu momen yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami sekeluarga. Kemudian beranjak, saya sudah kuliah, mulai saya masuk di pelayanan. Setelah saya masuk di pelayanan, saya mulai berdoa, saya pengen punya pacar.
saya punya pacar. Nah pacar saya ini nggak sadar dia bukan latar belakang Kristen awalnya. Pacar saya sekarang sudah jadi istri saya. Dia latar belakangnya non Kristen lah, udah. Jadi saya tidak pernah meminta dia untuk mengikuti kekristenan saya. Sampai pada suatu hari istri saya ini main saham dia punya uang, dia main saham. Pacar saya waktu itu dia kalah banyak sekali. Setelah dia kalah, di situ dia mencari Tuhan. Tepat 1 tahun sebelum kami merencanakan pernikahan, istri saya dibaptis. Istri saya dari Jakarta. Nah kemudian itu momen yang sangat luar biasa juga Tuhan hadiahkan buat saya. Saya tidak pernah terpikir. Jadi kami menikah itu diberkati secara Kristen. Tadinya saya berpikir bagaimana, tapi itulah Tuhan baik. Kemudian kami mulai menikah. Sejak itu hidup saya tuh benar-benar luar biasa. Setelah saya menikah, saya masuk dunia kerja, bisnis. Awalnya berjalan baik, tapi kemudian saya mengalami masalah besar dalam bisnis saya dan kehidupan saya. Usaha saya harus ditutup. Saya benar-benar bankrupt pada saat itu. Saya benar-benar di bawah titik yang paling menurut saya nggak enak pada saat itu. Terpaksa bapak-bapak, ibu, saya harus mencari pekerjaan untuk join di sebuah perusahaan. Saya bekerja, saya menjadi employee pada saat itu. Dengan posisi yang sangat rendah pada saat itu, yaitu sebagai asisten marketing. Jadi tugas saya waktu itu tukang buat penawaran, buat marketing yang senior. Jadi mereka kalau punya project dia bikin, saya yang bikin. Terus tukang buka buku sampel saya bawa kemana, itu tugas saya yang pertama. Saya benar-benar merasa pada saat itu menjadi orang yang gagal sebagai suami, gagal sebagai anak Tuhan juga saat itu. Saya benar-benar gak tahu. Saya itu lakukan terpaksa, saya harus bekerja dengan gaji yang sangat kecil pada saat itu. Dan waktu saya bekerja, ya Tuhan setiap hari saya masih ingat, saya baca firman Kejadian 8 ayat 28 berbunyi demikianlah Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dilakukannya selalu berhasil. Setiap saya keluar dari rumah saya baca firman itu karena saya belum pernah kerja di perusahaan dan saya nggak ngerti lagi bidangnya, bapak-bapak ibu. Jadi saya mengadakan firman Tuhan saat itu. Tapi puji Tuhan, setiap firman yang saya hidupkan itu dia berkuasa. Ternyata mulai dari asisten saya tiba-tiba disuruh naik jadi marketing beneran. Proyek saya mulai dari yang kecil terus sampai besar. Saya bisa tangani dengan baik. Saya punya prestasi yang baik pada saat itu. Dan saya menganggap pada saat itu prestasinya udah baik. Saya pengen dong saya pindah dari kota Bandung ke Jakarta. Saya mau bawa keluarga saya. Rumah saya mau di Bandung, saya mau jual. Tapi bapak-bapak ibu tidak ada progres. Tidak ada progres untuk menuju ke sana. Yang membuat saya semakin hari semakin galau. Saya nggak ngerti. Kok begini saya bilang. Dan itu kehidupan sebenarnya ceritanya banyak sekali bapak-bapak ibu. Cuma waktunya tidak panjang. Saya simpulkan saja. Ceritanya sangat luar biasa. Pada saat itu saya masih ingat waktu itu saya mau meeting di daerah Pondok Indah. Bapak ibu, disitulah momen yang paling berharga buat saya. Saya masih ingat setiap saya lewat itu lagi, saya melihat ada kemurahan Tuhan di situ. Pertama waktu saya bisa berdoa, itu perjumpaan saya dengan Tuhan yang pertama. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Saya waktu di bawah underpass itu ada suara yang berkata pada saya, Dani, apa kamu nggak yakin saya bisa mengangkat kamu, mempromosikan kamu, walau kamu berada di titik paling bawah. Saya kaget, Bang. Ini suara siapa? Saya belum pernah mendengar suara ini. Habis saya kaget, saya parkirin kendaraan, saya meeting. Setelah meeting, saya bertanya kembali. Saya belum pernah dengar suara ini. Sejak saat itu, Bapak-bapak Ibu, saya mulai mencari Tuhan kembali. Saya cari buku, saya baca buku. Disitulah saya mulai mengalami cinta mula-mula saya dengan Tuhan kembali. Sampai pada suatu titik, Bapak Ibu, di dalam kamar, saya lagi browsing lagu, tiba-tiba ada lagu itu muncul, saya masih ingat lagunya, yaitu lagu Tiada Sepertimu. Habis saya dengar, Bapak Ibu, saya nangis, saya dijamah sama Tuhan, saya nangis, saya nggak tahu kenapa saya nangis. Saya bukan orang cengeng, saya jarang nangis, saya nangis sejadi-jadinya. Tapi waktu saya nangis, Bapak Ibu, saya itu ada damai sejahtera. Saya ada damai sejahtera. Dan pada saat itu saya merasakan ada seperti selaput dalam hidup saya. Itu lepas semuanya. Dia lepas semuanya. Yang tadinya saya orang yang udah kurang percaya diri saat itu. Saya tiba-tiba kayak lepas. Saya kayak kembali seperti dulu.
Saya kembali ada power gitu. Dan saya nggak ngerti setelah itu ada seperti Roh Kudus bilang dalam hati saya, telepon teman-teman kamu yang dulu kamu pelayanan, telepon mereka. Saya taat, saya telepon mereka. Saya telepon mereka dan saya doakan mereka. Kemudian tanpa sadar itu namanya cinta mula-mula kembali. Pada saat itulah saya mulai berbeda Bapak-Bapak Ibu. Saya nggak tahu, itu hal yang saya alami yang luar biasa. Dan setelah lagu itu selesai Bapak Ibu, itu ada suara kembali dalam hidup saya. Suara itu berkata, Dani, kamu sudah jauh dari aku. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya masih bisa berdoa. Saya masih punya iman, saya masih bisa ke gereja. Tapi saya dibilang Tuhan jauh. Sejak saat itu, Bapak-Bapak Ibu, sejak saya dijamah itu, saya benar-benar, saya ditegur sama Tuhan. Dan pada saat itu saya mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Pengalaman yang saya tidak mengerti sebelumnya. Itu bukan gagah dan kuat saya, tapi ada jamahan Roh Tuhan, jamahan Roh Kudus. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, saya mengambil keputusan-keputusan yang tidak pernah saya sebelumnya saya pikirkan, pernah saya pikirkan. 1 tahun kurang lebih dari itu saya resign dari sebuah perusahaan itu. Saya mulai bekerja sendiri sampai detik ini. Dan cerita ini masih panjang Bapak Ibu sebenarnya. Apa yang saya alami Tuhan mulai sejak saya dijamah. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Mulai dari nol kembali. Bagaimana Tuhan membawa saya mengenal Dia. Tadi saya sempat bicara sama Pak Wilson. Bagaimana kita diper di hadapan Tuhan. Itu saya benar-benar alami sampai detik ini. Jadi next depan, kalau ada masih kesempatan, masih banyak sekali cerita saya. Bagaimana saya mengalami Tuhan. Dan sehari ini, saya sungguh-sungguh begitu excited sama Tuhan. Saya suka bilang ke istri saya, keluarga saya bilang berkat itu nomor 2. Yang paling penting saya bilang hari ini, hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Berkenanan Tuhan dalam hidup saya, itu yang paling penting. Semuanya harus berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan mau memberkati saya itu sangat mudah. Tapi perkenanannya itu yang paling penting bagi saya. Jadi hari ini saya cari Tuhan itu benar-benar kalau apa-apa saya pengen doa dulu. Tuhan boleh nggak? Kira-kira nggak mungkin besok langsung dapat jawaban doa. Kira-kira mungkin seminggu. Saya sabar. Kalau dulu saya orangnya nggak sabar. Saya apa-apa saya eksekusi langsung. Sekarang saya nggak. Saya berani sabar. Ada beberapa yang saya nggak bisa lagi ceritakan di sini. Itu hal momen yang itu pertarungan iman saya. Itu dalam bisnis saya. Saya harus menunggu waktunya Tuhan. Dan sampai hari ini saya mulai melihat caranya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, saya akhiri saja karena waktunya juga tidak banyak. Roh Kudus itu nyata dan pribadi yang berbicara, yang menuntun, yang menegur, tapi juga memulihkan. Kalau dia bisa temukan saya yang jatuh, gagal, dia juga bisa temukan Bapak-Bapak Ibu yang hari ini. Hari ini Roh Kudus rindu menjamah kita semua. Dia memilih kita dulu dan bukan kita yang memilih dia. Di firman Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa dan namaku diberikan kepadamu. Itu poinnya. Jadi kehidupan saya bukan saya yang ketemu Tuhan. Tuhan memilih saya waktu saya masih SD. Saya tidak tahu dia. Terima kasih Bapak-Bapak. Tuhan memberkati.